Berikutnya adalah ayat keempat, tajwid dan sedikit tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman, Thumma ruji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dalam lafaz ini pertama ada gunnah, thumma ruji'i, pastikan masuk ke hidung di aqsal khayshum atau di pangkal hidung yang paling dalam ya. Thumma ruji'il, dan jangan tergesa-gesa. Thumma itu paling banter dia cuma sampai hidung sini aja dia. Sampai ke sini dia. Thumma ruji'il basara, sampai ke hidung paling pangkal, dan di sana karakter gunnahnya masuk kategori karakter gunnah yang paling kuat. Tapi tetap dua harokat karena melibatkan dua huruf alias huruf yang musyaddad, huruf yang bertasdid. Kemudian pada pengucapan huruf ro berikutnya, ma, mim, fathah, ma, ketemu ro, sukun, maur, pastikan mimnya jangan ditarik sama ro, jadinya maur, tidak, summa, ro-nya yang tebal, summa marji'il basar. Karrataini, coba sekali lagi lihat. Jadi di sini seolah-olah Allah itu pengen membuat kita ini makanya kebangetan banget kalau seandainya ada orang yang masih nggak percaya, apalagi ada orang yang menganggap ada yang cacat dari apa yang Allah ciptakan gitu. Misalkan dalam hal langit ini di ayat sebelumnya disebutkan lihat, pandanglah langit. Kemudian setelah itu pandang sekali lagi. Di ayat ini diulang lagi, coba pandang sekali lagi, benar-benar pandang lagi. Berapa kali ini diakidkan itu? Apakah engkau melihat di sana ada yang retak, ada yang lubang, misalkan ada yang cacat, ada yang apa? Dan coba kita bayangkan ya, di sini seolah-olah ada isyarat ketakjuban atas penciptaan Allah Ta'ala tersebut. Bagaimana jika kita lihat, kita sekarang posisi berada di planet bumi misalkan, kita pandang ke langit, yang mana yang kita pandang ini kan hanya sebagian persen saja, karena kan kita radius mata kita melihat hanya dari seperti busur gitu kan, seperti busur. Itu pun kalau tidak terhalang oleh pepohonan, bangunan apa segala macam gitu. Jadi seperti ada kubah gitu. Oke. Jadi yang kita lihat itu hanya segitu aja. Bagian yang lainnya kan belum kita lihat, dan bisa jadi mata kita ini terbatas dan nggak terbendung. Artinya di sana kalau kita lihat, coba pandang sekali lagi. Apakah ada yang retak, ada yang cacat, ada yang tidak ada? Di sana sesuatu hal yang menakjubkan. Di sana ada bagaimana satu tata surya kita misalkan, pokoknya kita mengisyaratkan kita ini kecil banget lah gitu. Bahwasanya tidak ada yang pantas dari kita untuk dibesarkan. Kita ini kan kecil banget dibandingkan bumi, dibandingkan planet-planet yang lain, dibandingkan matahari, kemudian dibandingkan dengan tata surya, kemudian dibandingkan dengan galaksi, dibandingkan dengan yang lebih luas lagi, Masya Allah. Oke, dan pembahasan yang sangat luas, kita kembali lagi kepada bab tajwid kita. Di sini tsummarji'il basar, al-basar, hati-hati di sana lagi ada huruf ba sama shad. Maksudnya ada huruf tafkhim ketemu huruf tarki ketemu tafkhim, huruf tipis bersandingan dengan huruf tebal. Shad, di manakah huruf shad? Sumber suaranya dia sama seperti sin makhrajnya, yaitu ini di sini ada gigi seri bawah nih, kemudian di sini ada ujung lidah. Kasih jarak antara keduanya untuk huruf sin. Kalau shad, masukin aja rahang tebal. Udah jadi shad tuh. Jangan dirubah posisi ujung lidahnya ini. Antum atau kita semua cukup hanya membuat posisi rahang kita yang tadinya rahang tipis jadi rahang tebal. Berubah tuh. Jangan dirubah posisi. Dan kita sebenarnya ada huruf shad ini, cuman nggak kita sadari mungkin ya. Ketika kita bilang huruf S,
S di Indonesia itu kan kalau dalam bahasa Arab kan bisa menjadi sin, bisa menjadi sod. Contoh bilang sisir itu sin, saha, sasa, apa namanya dia sin. Tapi kalau pas doma susu itu sod sebenarnya gitu. Hanya tidak disadari gitu. Oke. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab ada sin, ada sod. Di kita ada huruf S mencakup keduanya gitu. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal untuk bisa mengucapkan kata yang ada shortnya, yaitu seperti sholat. Tidak ada yang kita bilang salat enggak. Sholat. Karrotaini, di sana ada huruf ro, tasdid pastikan. Karrotaini. Kemudian ada nun ketemu qaf yang qalib. Nah, ini menarik. Nun ketemu qaf, sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang ikhfa yang 15 ya, huruf ikhfa yang 15, yang mana ketika kalau ada huruf nun sukun ketemu huruf huruf ikhfa yang 15 itu tadi, lihat apakah dia tebal atau tipis. Kalau tebal maka nunnya menjadi tebal. Seperti sebelumnya misalkan di samawati tibaqo, ti. Di sini ada huruf nun sukun ketemu huruf ikhfa dalam lafaz yang ko. Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah karakter gunnahnya. Kuat dan lemah gunnahnya, bukan kuat dan lemah dari sisi tafkhim tarkih sebuah huruf ya, bukan. Tapi ini dari sisi kuat dan lemah, sempurna atau tidak dari karakter gunnahnya. Di sini nun sukun ketemu huruf qaf, maka karakter gunnahnya sangat kuat. Oke. Karakter gunnahnya sangat kuat. Artinya dia 100% di hidung. Yang artinya kalau kita pencet hidung mati suara. Khusus untuk ketemu huruf qaf dan kaf. Hanya bedanya kalau qaf mah dalam rahang tebal, kalau kaf mah dalam rahang tipis. Misalkan contoh pada lafaz di sini yang kalau kita pencet hidung kita, maka mati suara. Yang kita fokuskan semua karakter guna itu di hidung, dan ternyata penyebabnya adalah karena makhraj huruf qaf, lidah pangkal kita kan nutup. Yang maka si posisi gunah yang tadinya keluar lewat mulut ketutuplah. Kan di sini kan ada misalkan misalkan inilah ya. Ini misalkan arah dari tenggorokan ke arah ke arah mulut. Ketika tenggorokan kita tenggorokan yang lunak, tulang tenggorokan tulang langit-langit yang lunak ditutup sama makhraj huruf qaf yang ketutup. Maka si udara yang di sini ketahan kan untuk masuk ke wilayah mulut, maka akhirnya dia masuk ke hidung. Begitu juga dengan kaf. Jadi si udara yang keluar lewat mulut itu ketutup, akhirnya masuknya atau keluarnya lewat hidung 100%. Berbeda dengan huruf selain qaf dan kaf. Contoh sebelumnya misalkan samawati, dia bukan lidah pangkal, dia di lidah ujung. Maka kita akan rasakan ada karakter guna yang lemah di sana. Artinya dari hidung keluar, dari mulut juga keluar. Contoh, dua-duanya ada. Pencet hidung, maka dia masih akan mengalir lewat mulut. Cuman suaranya ya enggak sempurna jadinya, kan hidungnya kan ditutup. Itu ketika nun sukun, bisa dicatat, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa selain kaf yang tipis. Bertemu huruf ikhfa yang tipis selain kaf. Adapun ketemu huruf kaf, tidak lagi tidak, tapi kesini semua. Ketika kita pencet, mati dia. Demikian diantara bentuk yang ditalakikan kepada kita, dan ini sangat perlu dengan musyafahah ya, sangat perlu dengan sang guru mendengar. Apakah dia bilang angka atau angka, seperti kita bilang ang. Nah, itulah ketika ketemu kaf. Itu ketika ketemu selain kaf. Yang tebal juga sama. Selain huruf qaf, seperti ketemu huruf sod, to, di sini misalkan sebelumnya ya, ketemu huruf to, ti, maka karakter gunahnya lemah dia. Ada di sini dan ada di sini. Contoh, to. Kalau qaf tidak begitu. Ko.
Dan lagi-lagi ini hanya bisa dipastikan dengan musyafahah, jadi hadap-hadapan mulut. Tapi bukan berarti yang baca seperti ini salah. Contoh, angka, tidak. Hanya saja dari bentuk talakian dari beberapa syekh, dari beberapa masyayikh, maka yang paling terakhir ini adalah yang kita dapatkan dari Grand Syekh, yaitu Syekh Dr. Al-Ma'sarawi, Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, Syekh Umumul Maqaril Masriyah Sabiqon. Dan begitulah juga sebagian besar dari syekh-syekh yang dari Mesir kita talaki ketika ketemu huruf qaf dan kaf saja dalam bab kuat lemahnya karakter guna apakah 100% di hidung atau tidak. Tapi bukan berarti salah ketika mengucapkan angka. Tadi kan kita mengajarkannya angka. Kemudian nanti dalam bacaan lain misalkan angka. Sama. Dan itu kembali lagi kepada pastinya kepada guru kita masing-masing. Bagaimana tingkat kedetailan guru kita dan jalur yang mana yang dibahas. Karena Al-Quran ini kalaupun ada perbedaan terutama dalam bab misalkan bab teori ya, tajwid, maka itu perbedaan yang sifatnya bukan ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada dua macam. Perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang sifatnya bertentangan. Misalkan contoh, nun mati, misalkan nun sukun ketemu huruf ain. Yang satu mengatakan izhar, yang satu mengatakan idgham. Itu bertentangan tuh. Yang satu mengatakan jelas, yang satu mengatakan enggak jelas alias melebur. Itu bertentangan. Dan itu enggak mungkin terjadi. Yang sangat mungkin terjadi itu adalah ikhtilaf yang sifatnya yang kedua, yaitu tanawu, perluasan makna. Perluasan makna. Di sini mengucapkan huruf shad adalah as. Di sana as. Di sini as. Di sana as. Sama-sama tebal, hanya karakter tebalnya yang berbeda. Contoh seorang misalkan masak rendang. Si A masak rendang, si B masak rendang. Tapi kok si rendang si A ini dia terkenal sampai ke mancanegara. Sedangkan si B terkenalnya masih di tingkat lokal. Pas dicek, beda kadar ngasih garamnya. Ini mengasih garamnya segini, dia mengasih garamnya segitu. Gitu aja. Yang jelas nggak akan ada bumbu yang berlawanan misalkan. Dari ini mau nggak jadi rendang lah, jadinya gulai misalkan. Tidak ada seperti itu. Dan ini kembali lagi kepada bagaimana bijaksananya kita saat belajar, terutama dari guru kita. Dan tidak boleh ada membanding-bandingkan guru. Ketika kita sedang belajar di guru A, maka jangan pernah menyebut guru B, C, D, E, F, G di hadapan guru A. Itu bagian daripada adab dalam belajar. Masing-masing semua ada jalurnya. Oke. Itu untuk tajwidnya. Ilaikal basaru, ilaika. Kalau nyambung di sana ada lin, ilaika. Kalau berhenti maka di sana ada mad lin, ilaik. Bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Masuk di babnya mad arid lisukun. Namanya mad lin arid lisukun. Ingat kalau berhenti, misalkan kita nggak kuat nafas. Yang qalib ilaik 4 harokat boleh, 6 harokat juga boleh, 2 harokat juga boleh. Kalau nyambung ya tidak ada mad berarti di sana. Dan terakhir ro hasir. Pastikan ro-nya dia dalam kondisi tipis. Hasir. Hasir tipis. Oke, dan jangan sampai dibuat jelas. Hasir enggak. Hasir tipis. Yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Oke, dan kembali lagi kepada bagaimana konsistensi kita dalam tilawah dan juga pastinya adalah bagaimana pendampingan dari masing-masing guru kita.